bahwa terjadinya diktator dalam sebuah negeri dalam sejarah itu karena orang awam yang mereka siap untuk membela pemimpin yang seperti itu. Ada yang ngikut pemimpin yang seperti itu yang disampaikan Nabi itu. Walakin man radiya wa taba, yang ikut serta dan ridho dengan dia. Puji lagi. Itulah penyebab daripada diktator terjadi dalam sejarah manusia. Adanya orang-orang awam yang menyanjung seseorang pemimpin yang mungkar tersebut. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Ma'mur, Lamprit, Kota Banda Aceh yang Allah muliakan. Alhamdulillah Allah izinkan kita berkumpul kembali dalam majlis yang kita cintai ini dan di masjid yang Allah muliakan ini, Masjid Al-Ma'mur. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita juga makmur, rakyat kita makmur, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita istiqamah selalu berada di jalan kebenaran, selalu siap untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, pada pertemuan kali ini kami ingin menyampaikan judul senada dengan apa yang sudah kita sampaikan dalam sepekan terakhir ataupun sebulan terakhir dalam nuansa politik di negeri kita, dan kami angkat judul pada pertemuan kali ini tentang pemimpin tirani atau tiran atau diktator sebagai wujud daripada kita merayakan dan mengambil pelajaran dari apa yang terjadi dengan saudara kita di Suriah, yaitu ketika tumbangnya pemimpin otoriter yang berkuasa, yang dikuasai oleh keluarga, ya, keluarga Bashar Assad atau keluarga Hafid, mulai dari Hafid al-Assad dulu, berkuasa sampai anaknya sampai lebih kurang 50 tahun lamanya, dan dalam beberapa hari yang lalu dia telah melarikan diri, dan Suriah yang merupakan negara muslim, negara umat Islam dan negara Arab yang telah sangat lama mereka berada dalam kebrutalan dan berada dalam kesempitan hidup oleh gara-gara penguasa mereka sendiri. Dalam beberapa hari yang lalu mereka alhamdulillah telah terbebas daripada penguasa yang otoriter tersebut. Mudah-mudahan ke depan saudara kita akan lebih baik. Nah, ini adalah kita patut untuk menyampaikan bahwa ya kita mengambil pelajaran dari kehidupan mereka sebagaimana mereka juga mengambil pelajaran dari kehidupan kita di Indonesia. Nah, permasalahan politik seperti ini kita menyambut gembira pada saat ada kebaikan yang bisa diharapkan daripada saudara kita di Suriah, dan kita ikut bergembira dengan gembiranya mereka. Nah, cuma pelajaran pada hari ini atau pada pertemuan kali ini akan kita sampaikan adalah bahwa bagaimana di dalam Islam sendiri Allah dalam Al-Quran berfirman, begitu juga dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, ada tidak atau bagaimana Islam menyampaikan atau mengajarkan kepada kita, kok bisa pemimpin-pemimpin seperti itu berkuasa dan kemudian dia itu berada di kalangan umat Islam lagi? Ya. Kok bisa seperti itu? Ya. Itu banyak ditanyakan. Ya. Apakah Islam tidak mengajarkan di dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi, ajaran tentang politik sehingga tidak menghasilkan produk-produk penguasa semacam itu? Maaf cakap, sampai hari ini penguasa-penguasa tirani, penguasa-penguasa tiran, diktator seperti itu banyak di kalangan negara-negara umat Islam. Jadi muncul pertanyaan, memangnya Islam nggak ngajarin ya masalah politik yang baik? Ya. Ini menjadi pertanyaan ya sampai hari ini ya.
dan menjadi olok-olokan, dan kita dijadikan sebagai umat Islam itu, negara-negara Islam yang lemah gara-gara diktator dijadikan olok-olok alat oleh negara-negara lain, ya. Kita lemah, loyo, dan umat Islam dalam kondisi tidak berdaya gara-gara itu. Dan kita paham bagaimana pada saat penguasa dulu di Indonesia, Soeharto sebelumnya, yang berkuasa tidak pernah turun-turun dari kekuasaannya, bagaimana sulit kita hidup untuk berpendapat secara baik. Kita merasakan seperti itu. Dan banyak saudara kita di Arab hari ini merasakan hal yang sama, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka kita lihat bahwa di dalam Al-Quran ada sebuah kisah yang paling banyak dikisahkan oleh Allah berulang-ulang. Ya, semua kita tahu kisah apa itu. Ya, dalam Al-Quran ya, berulang-ulang, diulang dalam Al-Quran. Kisah tentang Nabi Musa dengan Fir'aun. Kisah Nabi Musa dengan Fir'aun itu kisah yang paling banyak diulang dalam banyak surat, dalam banyak ayat. Jadi kata para ulama bahwa Al-Quran telah mengajarkan secara teori tentang masalah syura, tentang masalah politik, dan secara praktik juga memperkenalkan sosok daripada pemimpin yang sangat zalim dengan seorang nabi, yaitu Fir'aun. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun wahai Musa, sesungguhnya dia itu telah melampaui batas, tagha. Pada saat itu dia seorang pemimpin yang otoriter, tagha. Yang dia mengatakan ma urikum illa ma ara. Kata Fir'aun itu ya, dia selaku penguasa dia mengatakan ma urikum illa ma ara. Aku tidak memberikan tidak menampakkan kepada kalian, tidak aku tampakkan kepada kalian kecuali ma'ara, apa yang aku lihat. Jadi yang aku perbuat untuk kalian adalah apa yang aku lihat. Jadi kalian tidak berhak untuk melihat, hanya aku yang melihat, kata Fir'aun. Jadi rakyatnya semua dianggap buta sama dia. Ya, ma'urikum, yang lum pedih bak katanya, yang lum kalon. Igata nak kalon, hanapa kalon, lum yang kalon. Jadi Fir'aun membutahkan rakyatnya yang mampu memandang hanya dia satu orang. Yang lain hana pandangan membecut. Allah sampaikan begitu dalam Al-Quran. Jadi umat Islam dalam kitab sucinya sangat sadar dengan corak pemimpin yang otoriter. Allah ajarkan langsung, jangan sampai. Untuk apa? Allah ulang-ulangi Fir'aun itu dalam Al-Quran bersama dengan Nabi Musa. Supaya kita sadar betul tabiat karakter daripada pemimpin penguasa yang otoriter, penguasa yang tiran, yang itu bisa merusak hidup kita, merusak agama kita, merusak masa depan umat kapanpun. Kata para ulama, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, dari sini kita lihat, saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika Nabi SAW kemudian diutus oleh Allah, dan beliau seorang nabi plus juga seorang penguasa, berbeda dengan mungkin nabi-nabi yang sebelumnya. Tapi ada nabi yang sebelumnya seperti Nabi Daud, seorang penguasa. Nabi Muhammad, seorang nabi plus seorang penguasa, yang beliau membentuk negara dari awal. Dari negara di Arab itu yang tidak memahami dan mengetahui serta tidak mampu membuat sebuah lembaga politik dalam bentuk sebuah negara, Nabi Muhammad berhasil untuk membuat negara dan berhasil mendapatkan kejayaan dalam sejarah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selaku nabi plus seorang pemimpin, menjalankan roda pemerintahannya pada masa itu. Semuanya dengan aturan dalam Al-Quran dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam beliau menjadi pemimpin, beliau amalkan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kita lihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terjadi perang, ketika terjadi perang Badar. Perang Badar itu taktik dan strategi perang Nabi musyawarahkan dengan sahabat. Nabi taktik perang itu diambil pendapat dari Habab ibnu Munzir. Beliau ambil taktik perang Habab ibnu Munzir.
Setelah terjadi perang Badar, lalu menang dalam perang Badar, Nabi SAW kemudian mendapatkan ghanimah, begitu juga mendapatkan tawanan perang. Apa yang akan dilakukan dengan tawanan perang? Nabi tanya kepada para sahabat. Apa yang harus kita lakukan dengan tawanan perang ini? Para sahabat bebas memberikan pendapat karena belum turun ayat dalam hal ini, enggak ada ayatnya. Maka ketika tidak ada aturan yang jelas dalam hal ini, kembalikan kepada musyawarah bersama. Nabi tanyakan pada para sahabat. Kemudian dalam perang Uhud juga, taktik dan strategi perang Uhud dipilih antara dua. Apakah mau perang di kota Madinah atau perang di luar kota Madinah? Nabi flurkan kepada para sahabat bermusyawarah. Kalian mau pilih yang mana? Mana yang lebih baik? Musyawarahlah para sahabat. Nah, ada seperti Umar bin Khattab mengatakan bahwa dengan Ali karramallahu wajah, beliau katakan bahwa kita perang di luar kota supaya nampak kita lebih kuat. Jangan di dalam kota, dipikir kita lemah. Ya. Kemudian Abu Bakar mengatakan enggak, di dalam kota lebih bagus. Ya. Persiapan kita lebih paham tentang tata kota kita, mereka tidak paham tentang kota kita. Jadi begitu bermusyawarah, dan Nabi sendiri cenderung untuk berperang dalam kota, tidak di luar kota. Tapi semua kebanyakan para sahabat mengatakan perang di luar kota. Ambil di mana? Di Uhud. Udah, akhirnya terjadilah di perang Uhud, padahal Nabi cenderung untuk di dalam kota. Tapi kebanyakan pendapat para sahabat keluar. Beliau akhirnya perang di luar kota, yaitu di daerah Uhud. Terjadilah perang Uhud, hasil musyawarah dengan sahabat. Maka ketika Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amr, maka bermusyawarahlah dengan mereka fil amr, dalam perkara. Yang pertama kena perintah musyawarah siapa? Nabi SAW. Nabi SAW yang pertama kena perintah itu. Maka mustahil Nabi dalam urusan yang itu adalah tidak ada aturan khusus di dalam Al-Quran, dalam firman Allah. Nabi mengambil pendapat beliau sendiri. Beliau flurkan kepada para sahabat. Selama ini tidak ada langsung perintah daripada Allah, silakan para sahabat berpendapat. Begitulah cara beliau mengurus urusan negara yang berhubungan dengan masa depan negara. Perang kan masa depan negara. Ini juga masa depan, kalau kalah kita apa yang akan terjadi? Itu masa depan negara. Nabi tidak mengatakan bahwa tenang, ada wahyu yang mengatakan demikian, kalian tenang saja. Kalau Nabi mengatur negara Madinah semuanya dengan wahyu, para sahabat tidak tahu bagaimana mengatur negara. Makanya bukti setelah itu, ketika Abu Bakar berkuasa, Umar berkuasa, mereka berkuasa persis seperti Nabi SAW berkuasa. Kok bisa? Karena mereka sudah belajar langsung dari Rasulullah SAW bagaimana mengatur kekuasaan dalam sebuah negara. Maka apakah Abu Bakar otoriter? Apakah Umar otoriter? Bagaimana Umar mengambil kekuasaan dan bagaimana Abu Bakar mengambil kekuasaan? Saudaraku yang dimuliakan Allah. Abu Bakar mengambil kekuasaan hasil daripada musyawarah. Kemudian Umar mengambil kekuasaan juga hasil daripada musyawarah. Abu Bakar punya anak beliau yang cerdas bernama Abdullah, tidak turun kepada anak beliau. Umar bin Khattab punya anak juga yang diakui sebagai ulama di kalangan para sahabat. Abdullah juga namanya, Abdullah bin Umar, yang sampai hari ini kita baca nama beliau setiap hadis yang kita baca. Tapi tidak turun kepada anak beliau. Padahal anak-anak beliau itu boleh beliau katakan bahwa anakku yang berkuasa, semua orang akan angkat tabik lah bahasanya. Kalau Umar yang bilang, diturunkan kekuasaan pada anaknya. Tidak diturunkan kekuasaan pada anak beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi mengajarkan para sahabat. Makanya Khulafa Rasyidin yang 4 itu, mereka adalah menampilkan model kekuasaan penguasa muslim yang sejati sesuai dengan sunnah Nabi. Ya, karena mereka langsung belajar dari Rasulullah bagaimana menjadi pemimpin yang asli di dalam Islam. 4 Khulafa Rasyidin tersebut. Makanya kata Nabi bahwa ikuti aku dan juga ikuti Khulafa Rasyidin Al-Mahdiyin setelahku. Khulafa yang setelahku.
Itulah model penguasa muslim yang sebenarnya. Tidak ada anak yang berkuasa, tidak ada keluarga yang berkuasa sama sekali. Itulah penguasa, itulah model daripada politik kekuasaan di dalam Islam. Tidak ada keluarga yang berkuasa. Lalu kalau ada keluarga yang berkuasa setelah itu bagaimana? Itu jauh daripada ajaran Islam, tidak ada prakteknya pada kekuasaan Islam yang sebenarnya. Oh ada Ustadz, setelah itu kan ada kekuasaan yang namanya dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah kemudian dan Yahya semuanya. Saya sampaikan bahwa apa yang disebut oleh seorang pemikir muslim 2 abad yang lalu bernama Abdurrahman Al-Kawakibi. Beliau menuliskan sebuah buku yang sangat luar biasa yang sampai hari ini dipelajari oleh orang barat. Ya, buku ditulis pada abad ke-18, ya, seorang pemikir muslim dari Suriah juga. Nama beliau Abdurrahman Al-Kawakibi. Beliau menulis buku yang judulnya Tabai' al-Istibdad. Adalah karakteristik pemimpin diktator, ya. Karakteristik diktator, ya. Beliau menyampaikan di dalam kitab tersebut, ya, saya bacakan kepada kita semua, bagaimana kita memahami masa kekhalifahan selama ini yang setelah kekhalifahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau bahwa fa inna haula'il khulafa ar-rasyidin fahimu makna wa maghzal Quran an-nazil bi lughatihim wa amilu bi wattakhadhu imaman fa ansha'u hukumatan qadat bitasawi hatta bainahum anfusahum. Bahwa khulafa itu setelah Nabi yang 4 itu mereka paham betul bagaimana makna Al-Quran dan mereka paham betul makna keadilan di dalam berkuasa. Makanya begitulah mereka, ya, tidak mengambil kekuasaan dari orang lain dengan cara kudeta atau memberikan kekuasaan kepada anak mereka atau kepada keluarga mereka, tidak. Nah, adapun sebelum mereka bagaimana? Ya. Adapun sebelum mereka kahukumatul khulafa ar-rasyid allati lam yasma' zaman bil misal laha bainal bashar hatta lam yakhlufhum fiha bainal muslimin anfusum khulfun illa ba'du syuwas ka Umar bin Abdul Aziz wal Muhtadi al-Abbasi wa Nuruddin Asy-Syahid. Kata beliau bahwa setelah khulafa yang 4 itu tidak ada lagi yang berkuasa seperti mereka kecuali hanya beberapa orang saja. Siapa? Yaitu Umar bin Abdul Aziz, Muhtadi al-Abbasi dan Nuruddin Asy-Syahid. Hanya 3 orang itu yang boleh kita katakan berkuasa seperti berkuasanya para khulafa rasyidin semua. Selebihnya mereka itu semua adalah tidak bisa kita katakan menampilkan model kekuasaan muslim, kekuasaan Islam yang diajarkan dalam Al-Quran. Tapi penguasanya baik mungkin. Kita membedakan antara penguasa yang baik dengan cara mereka berkuasa mengambil kekuasaan. Kebanyakan mengambil kekuasaan warisan dari orang Cik. Menyagat, alhamdulillah, menyahanagat kakek. Tapi kita bicara tentang Islam sebenarnya dalam masalah kekuasaan, cara untuk pergantian kekuasaan itu terjadi seperti apa? Boleh tidak seseorang berkuasa dan diturunkan kekuasaan tanpa musyawarah? Boleh tidak? Tidak ada ajaran dalam Islam yang mengajarkan seseorang boleh berkuasa menurunkan kekuasaan kepada anaknya tanpa musyawarah. Nabi tidak melakukan, khulafa rasyidin juga tidak melakukannya. Kalau ada yang terjadi seperti itu, Islam itu bebas. Islam tidak salah dalam hal ini. Nabi mempraktekkan, para khulafa mempraktekkan. Di dalam Ahlus Sunnah juga kita dapatkan, ya, kita lihat Ahlus Sunnah menyatakan bahwa seorang imam itu tidak maksum, yang maksum cuma Nabi. Sedangkan orang Syiah mengatakan imam itu maksum. Siapa yang jadi imam itu maksum, tidak akan terjadi kesalahan padanya. Walaupun imam itu adalah seorang pemimpin secara politik, karena orang Syiah menganggap pemimpin politik dengan pemimpin agama itu satu. Ya,
Pemimpin politik dengan pemimpin agama itu satu. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan pemimpin politik, ya, pemimpin agama bisa dipisahkan, bisa dibedakan, dan tidak maksum seorang pemimpin itu. Sedangkan Syiah menganggap maksum. Kalau seandainya kita mengatakan pemimpin itu maksum, tak ada salah, maka inilah yang membuka kepada kediktatoran di dalam sejarah. Kan banyak penguasa-penguasa mengatakan bahwa dia titisan Tuhan. Dia berkuasa karena Tuhan yang menyuruh dia berkuasa. Apa yang dia katakan itu adalah perkataan Tuhan, karena menganggap dirinya tidak pernah salah. Inilah biang daripada terjadinya pemimpin-pemimpin tirani dalam sejarah. Maka ajaran Ahlus Sunnah sangatlah real dan sangatlah adil dalam hal ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya. Kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab contoh bagaimana pemimpin muslim dengan keislaman yang dia ajarkan kepada kita. Begitulah seorang pemimpin. Pernah suatu ketika beliau sedang berkhutbah, Salman Al-Farisi, beliau angkat tangan dan beliau menanyakan Umar di atas mimbar. Apa yang ditanyakan sama Salman? Beliau menanyakan bahwa, wahai Umar, engkau membagi untuk kami kain dari uang negara, dan engkau memakai kain yang ukurannya lebih daripada kain yang kami pakai. Kenapa? Nampak di atas mimbar, ijazahnya lebih panjang. Ukurannya lebih panjang daripada kain yang diberikan untuk orang lain. Salman Al-Farisi menanyakan, kenapa kainmu itu lebih panjang daripada yang kami punya? Di atas mimbar, beraninya seorang langsung menghentikan pidato presiden hanya gara-gara itu baju yang dipakai itu tidak adil. Kemudian apa kata Umar? Wahai Abdullah, jelaskan. Abdullah, jelaskan olehmu. Abdullah anak Umar, bicaralah. Ayahku mendapatkan kain dan aku diberikan sehelai kain juga untukku. Tapi postur ayahku lebih tinggi sehingga aku bagi untuk ayahku bagian daripada kainku supaya menutupi tubuhnya yang lebih tinggi dariku. Jadi kain yang dia pakai itu adalah sambungan daripada kain yang merupakan bagianku. Jelas? Jelas. Apa kata Salman? Wal'an nasmak. Sekarang baru kami dengar apa yang akan engkau katakan. Yang seperti ini itu terjadi masa Umar loh. Kok bisa terjadi seperti itu? Karena Islam mengakui bahwa semua manusia itu sama, punya hak yang adil. Walaupun presiden sekalipun dengan rakyat punya hak yang sama. Tidak boleh dia merasa lebih mendapatkan dari negara sedangkan rakyat tidak mendapatkan demikian. Tidak. Umar telah menjalankan itu masa Nabi dan beliau belajar dari Nabi dan jalankan itu masa pemerintahan beliau. Begitu juga kisah masa Umar ketika seorang seorang raja bernama Jabalah bin Aiham, ya. Seorang raja bernama Jabalah bin Aiham. Dia adalah salah seorang, kita katakan seperti gubernur di Persia yang masuk Islam masa Umar, tapi dia dulunya adalah seorang penguasa, ya. Seperti gubernur begitu di daerah Persia. Lalu ketika dia masuk Islam di negaranya, dan memang di sana dia sudah masuk Islam, diundang oleh Umar untuk naik haji. Pergi naik haji bersama Umar. Nah, ketika dia naik haji, ya, tawaf. Jadi dia hidup bersama dengan orang-orang, dengan saudara-saudara yang seiman akhirnya bersama di Mekah. Ketika dia tawaf di Mekah, itu terinjaklah baju yang dia pakai oleh seorang muslimin yang lain yang tawaf bersama dengannya yang enggak diketahui siapa namanya, ya. Terinjak kainnya. Dia seorang raja. Di negaranya, tapi di tempatnya, di kampungnya.
datang ke situ, tidak ada yang ngawal dia. Hanya tawaf sama seperti orang biasa, seperti orang muslim yang lain. Diinjak kainnya, marahlah dia, ditampar orang yang menginjak kainnya ini. Lalu setelah itu dilaporkan apa yang dia lakukan itu kepada Umar. Ya, dilaporkan itu kepada Umar. Lalu apa kata Sayyidina Umar? Amal an faqad aqrartu fa imma an turdihi wa illa aqtasu minka bi latamika ala wajhik. Kata Umar, dipanggil si Aiham ini, si Jabalah bin Aiham. Sekarang di tempat kami tidak berlaku lagi orang merasakan dirinya lebih daripada orang lain. Islam telah menguburkan praktek jahiliyah zaman dulu. Maka sekarang bagimu, engkau meridhokannya, artinya mengambil hatinya, atau engkau mendapatkan kisos, ditampar seperti engkau menampar dia. Pilih dua, engkau ridhokan hatinya atau engkau akan dapat kisos. Apa kata Jabalah ini? Kata dia, yaqtasu minni wa ana malikun wa huwa suqah. Engkau ambil balas dariku, sedangkan aku seorang raja, sedangkan dia rakyat biasa. Gak terbayang sama dia. Kondisi negara muslim dan pemimpin muslim seperti itu yang berlaku hukum sama bagi semua rakyat. Gak ada melihat kepada latar belakang anak ampun, anak tungku, anak nyau, anak je. Anak penguasa, hana kalon, yang salah mesti dapat balasannya. Di dalam Islam gak terbayang sama dia itu. Bagaimana aku ini diambil balas sedangkan aku raja di kampungku, ya, seorang raja, sedangkan dia adalah suka. Lari dia dari Mekah dan murtad keluar dari Islam. Hai jemaah Islam, bahkan dengan dia melihat Islam seperti itu, dia merasa akan kehilangan kekuasaannya. Murtad dia di dalam Islam. Murtad keluar daripada Islam dan masuk agama Kristen, pergi dia ke negeri Romawi, bergabung dengan penguasa Romawi. Kalau hari ini pergi ke Amerika balik dia, udah nggak mau lagi tinggal di negara Muslim. Kenapa? Negara Muslim dia tidak bisa membanggakan diri. Makanya kita paham ketika para ulama Ahlus Sunnah mengatakan bahwa orang murtad itu, disebutkan dulu ya, orang murtad itu adalah dibunuh. Dulu para ulama, ya, ulama-ulama kita terdahulu menyatakan jelas bahwa orang murtad itu dibunuh. Bagaimana maksud murtad? Ya model-model seperti ini nih. Kira-kira hukuman bunuh bagi orang seperti ini, ya, yang dia itu tidak, yang kelaganya maksudnya. Islam telah mengajarkan hukum dalam negara seperti ini bahwa berlaku yang berbuat salah siapapun dia pasti akan mendapatkan imbalannya. Walaupun orang besar atau orang kecil, itu Islam. Ketika dia keluh nggak terima itu, artinya bahwa jadi apa dia? Dia akan jadi seperti Netanyahu dia. Berarti dia mau seperti Netanyahu. Makanya murtad seperti itulah maknanya yang dikatakan apa? Di dalam hukum fikih dikatakan murtad itu hukumnya adalah bunuh. Model seperti itu. Di mana dia bisa hidup? Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah. Kemudian di dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah berfirman yang kita semua telah hafal ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul wa ulil amri minkum. Syekh Al-Ghazali, seorang pemikir muslim terkenal dari Mesir, beliau sampaikan bahwa ada rahasia bagus dalam ayat ini yang jarang orang tahu, kata beliau. Apa itu? Bahwa ulil amri disebutkan oleh Allah itu sirah jamak. Bentuknya plural. Ulil amri itu bukan satu orang loh. Taatlah kepada Allah yang satu dan Rasul yang satu. Ulil amri enggak satu. Ulil amri enggak satu. Ulil amri itu banyak. Makna ulil amri adalah umara wal ulama. Ya, mereka itu pemimpin secara politik, iya, dan juga ulama. Dan itu sirahnya adalah jamak, plural, bukan satu.
Hana gepegah wali amri dan wali amri minkum. Ya, wali amri, kan wali amri, ulil amri, banyak orangnya. Ya kalau seandainya yang memerintah sidra wa tagai ganyan, haba ganyan tiro dapat Quran kan tiro gepegah rame ni. Don haba tu po yang iyo kamu oleh ganyan. Apakah ini hasil musyawarah bersama sehingga kami taat atau haba dro ni tiro? Dalam Islam ulil amri yang disuruh taati. Rame-rame, enggak sendirian kata beliau. Maka Islam kalaulah lahir dari umat Islam ini, pemimpin-pemimpin yang otoriter, yang merasa dia adalah berhak berkuasa tanpa musyawarah dengan rakyat, maka Islam bari, Islam lepas tangan daripada itu. Islam tidak mengajarkan. Walaupun di kalangan umat Islam itu muncul. Berarti umat Islam tidak menjalankan Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan sebenarnya. Sehingga terjadi seperti Islam bari daripada itu semua, saudaraku yang dimuliakan Allah. Untuk supaya kita paham itu. Kemudian kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di dalam hadis beliau sampaikan dengan jelas ya, bahwa inna la nuwalli hadzal amr ya man talaba wa man harasa alaihi, bahwa kami tidak akan memberikan kekuasaan dalam masalah ini pada orang yang meminta dan sangat berambisi untuk itu. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ada dalam hadis ya, Nabi sampaikan kepada kita bahwa inna wallahi la nuwalli ala hadzal amal ahadan sa'alahu wala ahadan harasa alaihi. Riwayat Imam Muslim secara jelas ya. Sesungguhnya kami tidak memberikan pekerjaan kekuasaan ini kepada seseorang yang meminta atau seseorang yang berambisi mendapatkannya. Tidak kami kasih. Nabi hanggebi lagi nyan. Di sini kita paham kenapa Rasulullah melarang seseorang itu untuk meminta berambisi terhadap kekuasaan. Karena orang yang berambisi terhadap kekuasaan cenderung dia akan nantinya apa? Makanya semua khulafa yang 4 itu, mereka itu ditunjuk, bukan ke gejala ke hana gejala ke, mereka ditunjuk saudaraku yang dimuliakan Allah. Itu rahasianya. Nabi melarang memberikan itu kepada orang yang apa? Kepada orang yang meminta. Tapi Ustadz, apakah salah orang meminta kekuasaan? Hari ini kalau enggak ada yang minta, enggak ada yang mau Ustadz. Enggak, hana tabi lagi nya, hana so mencalonkan diri. Gimana ya? Boleh ada ulama mempendapat boleh saja meminta. Seperti kisah Yusuf yang beliau meminta ij'alni ala khazainil ard, jadikan aku jadi bendaharawan negeri. Beliau meminta, boleh. Tetapi yang meminta ini baca tahu bulaga Yusuf berapa? Ya, man menyahana lagi Yusuf. Ya, kalau kita tidak dapatkan pribadi yang meminta kekuasaan tidak seperti Yusuf, maka perbanyak tali temali, caruh bahasa dia macam. Menyalaginya bertiganya gelake kekuasaan, dia minta kekuasaan, kontrol dia dengan baik. Tali ikat di kakinya, di lehernya, di tangannya, ya. Bela talo, menyalah kejap sempom laju bahasa dia mana ada pegah, ya. Jadi kontrol kekuasaan harus kuat, baru boleh kita berikan hak seseorang untuk meminta kekuasaan. Boleh, siapa yang mau berkuasa, ayo mari. Kita punya mekanisme kontrol yang baik. Boleh, silakan kita beri. Tapi kalau mekanisme kontrol tidak baik, kita berikan orang meminta kekuasaan sesuka hati, itulah berlaku hadis Nabi ini. Jangan berikan kekuasaan pada orang yang meminta dan berambisi untuk itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Itu kita paham di situ makna ya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim juga, innahu yusta'malu alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun wa tankirun faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima. Yusta'malu alaikum, akan ada orang yang diangkat di atas kalian, umara, pemimpin-pemimpin
yang perbuatan mereka ada yang baik engkau tahu dan ada yang mungkar engkau tahu. Kata Nabi, itu ada kemungkaran yang dia buat, ada juga yang kejahatan ya Pak, ada yang baik dia buat, ada yang mungkar. Faman kariha faqad bari'ah, siapa dia itu yang membenci maka dia akan terlepas. Tetapi barang siapa yang dia itu walakin man radiya wa taba'a, tetapi yang bahaya adalah yang ridho dengan pemimpin yang berbuat mungkar dan ikut serta. Nabi kasih wanti-wanti kepada kita sedari awal. Akan ada pemimpin yang berkuasa di atas kalian, perbuatannya ada baik, ada yang jahat. Dalam masalah yang jahat, kalau dia berbuat jahat, disuruh untuk nasihati supaya dia tidak berbuat jahat, tidak berbuat kemungkaran. Tapi kata Nabi, yang paling bahaya adalah man radiya wa taba, siapa yang dia itu ridho dan ikut. Ini akan berdosa kata Nabi kalau tahu pemimpin berbuat mungkar tapi ikutan, tidak untuk memperbaikinya. Ridho lagi ikut serta untuk ngambil untung daripada pemimpin yang mungkar atau kemungkaran yang dibuatnya. Sudah diwanti oleh Nabi. Maka disebutkan oleh Abdurrahman Al-Kawakibi dalam kitab beliau yang bagus karakteristik istibdad itu, bahwa terjadinya diktator dalam sebuah negeri dalam sejarah itu karena orang awam yang mereka siap untuk membela pemimpin yang seperti itu. Ada yang ngikut pemimpin yang seperti itu yang disampaikan Nabi itu. Walakin man radiya wa taba, yang ikut serta dan ridho dengan dia. Puji lagi. Itulah penyebab daripada diktator terjadi dalam sejarah manusia. Adanya orang-orang awam yang menyanjung seseorang pemimpin yang mungkar tersebut. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Mudah-mudahan kita umat Islam, ya, dengan ajaran agama kita, sunnah Nabi dan juga Al-Quran, ya, yang disampaikan kepada kita, kita betul-betul belajar menjalankan dalam kehidupan perpolitikan negara kita menjadi negara yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian umat Nabi dan juga rahmat bagi setiap pribadi-pribadi orang di dalam negara itu. Dan Allah jadikan pemimpin-pemimpin kita adalah pemimpin ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih, pemimpin yang dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya dan kita bisa meminta tanggung jawab kepadanya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian daripada kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.